Strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Pertama, kita bahas dulu apa itu strategi dan apa itu pembelajaran. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pembelajaran merupakan proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan dua definisi tersebut, dapat ditarik sebuah pengertian bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mengapa strategi pembelajaran itu penting? Yang pertama, strategi pembelajaran memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Dengan adanya strategi pembelajaran, maka kegiatan pembelajaran menjadi lebih terarah, sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lain akan saling berkesinambungan. Yang kedua, strategi pembelajaran membantu kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran disusun agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat menghasilkan capaian-capaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran membantu kita untuk menarik minat belajar peserta didik. Pada strategi pembelajaran, kita dapat merancang model-model pembelajaran sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat belajar peserta didik. Yang keempat, strategi pembelajaran memuat rancangan-rancangan bagaimana untuk memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Macam-macam strategi pembelajaran. Strategi yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry berupa rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Strategi pembelajaran yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositoris, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pembelajaran secara optimal dan efektif. Karena dalam sistem ini dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap, sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Strategi yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Strategi pembelajaran berbasis masalah didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Strategi yang keempat adalah strategi pembelajaran kooperatif. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik secara akademis, ras, agama, atau gender. Sistem pembelajaran kooperatif ini dapat diterapkan melalui model pembelajaran kelompok yang mana rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Strategi yang kelima adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa.
Mahasiswa dibimbing melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Karakteristik yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran antara lain interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.